Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water Yang bukan buat wati aja. Tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan beberapa informasi terkait kajian ini. Yang pertama, ada kajian online bahwa peserta mohon memute audionya, kemudian bagi akhwat mohon menonaktifkan video. Kemudian selama kajian berlangsung mohon dapat menyimak dengan baik dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Lalu selanjutnya kita ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau dengan cara mengetik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Informasi yang kedua, kajian ini disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube tersebut. Mohon like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya dan mohon juga follow Instagram Kajian Islam Pogi Jaya. Informasi yang ketiga, infak kajian teman sejawat dan semua yang jamaah yang hadir. Infak bisa ditransfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening 71390234484 atas nama Dr. Rina Fajarwati. Bila sudah transfer, mohon konfirmasi Japri ke beliau dengan nomor 0812-9856-818. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian pada sore hari ini dengan tema insya Allah mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah SMA Hafizahullah Ta'ala. Saya jadi teringat akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Juga dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9, saya bacakan artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpanjang kata, mari kita simak kajian sore hari ini kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah SMA Hafizahullah Ta'ala, falyatafadhal mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sudah menjadi naluri manusia. Dia mencintai dirinya. Dia mencintai harta. Dan hal itulah yang mendorong dia untuk terus bekerja, berupaya, dan membuat sebagian orang menumpuk harta. Kajian kita hari ini tentang bagaimana mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bagaimana berbuat baik dan mencintai kebaikan untuk orang lain. Berbagi apa yang sudah kita lelah dan capek mengumpulkan. Berbagi dengan sesuatu yang kita mencintainya. Tapi itulah sebuah budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang indah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan berbuat baik kepada orang lain. Kalau bicara orang dermawan, alhamdulillah masih banyak orang dermawan. Beliau menyebutkan di dalam bahasa Arab nih, ada yang namanya as-sakha. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sakha, namanya al-jud. Kemudian puncaknya adalah al-ithar. Adapun kalau bicara sakha, kata beliau, adalah orang yang berbagi dengan orang lain, tapi tidak mengurangi banyak hartanya. Dia berbagi. Namun masih banyak, sisanya itu masih banyak. Seperti orang punya duit 1 juta, ya dia berbagi sama orang 50.000, bapaknya. Sisanya masih banyak. Bahkan seakan-akan nggak berkurang sama sekali harta. Yang kedua, ada yang namanya jud, yaitu dia memberikan kepada orang, berbagi dengan orang lain. Sisanya lebih sedikit daripada apa yang dibagikan kepada orang lain. Kalau yang pertama itu jud, sisanya lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang lain. Kalau itu yang disebut sakha. Kalau al-jud, dikatakan orangnya adalah al-jawad. Yang tersisa itu lebih sedikit daripada yang sudah dia berikan kepada orang lain. Contohnya orang punya duit 1 juta, dia kasihkan ke orang 600.000. Yang dia berikan lebih banyak daripada yang dia simpan. Manusia ini lebih banyak di level yang pertama tadi. Kalau ada orang dermawan, umumnya kita sebut orang itu orang baik, suka membantu orang lain. Tapi biasanya levelnya level yang pertama tadi, yang disebut sakhi orangnya. Sifatnya sakha, yang dia berbagi dengan orang lain, tapi yang tersisa lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada orang lain. Adapun al-jud, yang tersisa lebih sedikit daripada yang telah dia bagikan kepada orang lain. Ada tingkatan paling tinggi. Itu menjadi topik pembahasan kita yang disebut ithar, yaitu dia berbagi kepada orang lain padahal dia sendiri butuh. Dia memerlukan apa yang dia bagikan. Seperti dia punya duit 1 juta, dia sedang perlu nih duit ini. Tapi ada orang lain yang perlu juga.
dia bukan bagi dua. Dia bukan kasih kawannya ini 30%. Wala 60%. Semuanya dikasih. Fadhal. Antum lebih butuh sama hal itu. Itu bisa. Berat sekali. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW telah mendidik para sahabat. Dan kita adalah generasi penerus para sahabat. Di mana para sahabat Nabi ditempa dengan keimanan yang begitu mendalam. Sehingga mereka mencapai puncak dari kebaikan. Yaitu mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan hal ini tadi sudah dibacakan oleh moderator Dr. Bagus. Mungkin kita akan baca ayatnya di surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, di surat Al-Hasyr ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Ya. Itu orang-orang yang beruntung. Yang dipelihara dari kekikiran diri. Manusia itu cinta sama harta. Siapa yang gak cinta sama harta? Naluri. Tapi ada kondisi-kondisi yang membuat dia lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan bagaimana Allah mensifati isi hati orang-orang Ansor. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada orang-orang Muhajirin. Biasanya, ini satu hal yang sering kita lihat. Bicara di dunia kedokteran, di rumah sakit. Ketika ada satu orang yang datang bergabung di tempat kerja kita. Biasanya ada perasaan nggak enak. Nggak semuanya. Kita takut dia akan mengambil posisi kita. Kita takut dia lebih baik dari kita. Lebih profesional dari kita. Ada perasaan seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang Muhajirin. Mereka adalah, ya kalau bahasa sekarang mungkin. Mereka mengungsi. Mereka mencari suaka. Karena di negeri mereka, mereka tidak dapat menegakkan agama mereka. Yang secara otomatis mau tidak mau, mereka akan memerlukan lapangan kerja. Mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh makanan. Sehingga siapa yang membantu mereka? Orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor sama sekali tidak ada perasaan gak nyaman di hati mereka terhadap apa yang Nabi berikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan lebih dari itu orang-orang Ansor.
mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin. Walaupun mereka sendiri memerlukan hal itu. Ahibati fillah. Ini secara umum orang-orang Ansor seperti itu. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang seorang sahabat Nabi. Di mana suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Dan tamu itu harus dimuliakan. Beliau mengirim orang untuk bertanya kepada istri-istrinya di rumah siapa yang ada makan. Ternyata jawaban semua istrinya, ma ma'ana illal ma. Di rumah kita nggak ada apa-apa kecuali air. Dapat kita bayangkan ya. Rumah manusia yang paling dicintai Allah, yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini tuh nggak ada makanan di rumahnya kecuali air. Sedangkan kita sekarang punya kulkas. Kalau kita buka ada buah, ada ini, ada itu, frozen food. Beras jangan ditanya, cukup buat sebulan. Ini hari itu malam itu nggak punya apa-apa. Ya, kondisi mereka sulit pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Man yudayyifu hadha? Siapa yang mau menjamu orang ini? Tamunya Nabi SAW. Lalu seorang dari kalangan Ansar mengatakan, Ana ya Rasulullah. Selesai sholat Isya malam dibawa tamunya ke rumah Nabi SAW, ke rumah sahabat Ansar ini. Sampai rumah, orang Ansar ini mengatakan, Akrimi waifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Bukan tamuku ini ya. Ini tamunya Rasul SAW. Apa kata istrinya? Ma indana illa qutu sibyani. Engkau tahu kita nggak punya apa-apa. Kecuali makanan untuk anak-anak kita. Apa yang terjadi dengan tuan rumah? Ya dengan santai mengatakan, Hayyi ta'amaki, wa asbihi sirajaki, wa nawwimi sibyanaki. Idza aradu asya. Yang kau lakukan sekarang, siapkan makanan itu. Kemudian hidupkan lampunya. Dulu lampunya pakai lampu minyak ya. Ini ada tamu. Kemudian tidurkan anak-anakmu kalau mereka minta makan. Dan kita tahu anak-anak tuh kadang-kala lebih mementingkan tidur kalau udah ngantuk daripada makan. Lalu perempuan ini menyiapkan makanannya, menghidupkan lampunya, menidurkan anak-anaknya. Kemudian tamunya udah dipersilahkan makan. Mereka makannya bareng ya, satu nampan. Ketika lagi mau makan nih, tahu tamunya Nabi sedang kelaparan. Dan makanan ini sebenarnya nggak cukup gitu loh, buat bertiga. Akhirnya dia minta kepada istrinya, nanti ketika kita makan, engkau pura-pura memperbaiki lampu minyak itu. Lalu engkau matikan. Mati lampu. Ya udah, makan mereka. Subhanallah, tuan rumah ini tidak makan. Jadi makanan yang ada di nampan itu dimajukan kepada tamunya. Tamunya ngelihat nggak habis-habis yang ada di dia makan. Dan tuan rumah seakan-akan makan. Selesai. Ibtillah. Mereka berdua, suami istri ini bersama anak-anaknya, tidur dalam kondisi tidak makan. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini. Dia bawa subuh tuh, sholat di Masjid Nabawi mungkin ya. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengatakan SAW, Ajiballahu min fi'alikum. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi.
Nggak ada yang tahu peristiwa itu. Sahabat ini juga nggak cerita. Tapi ingat, Rabbul Alamin. Allah, Tuhan semesta alam, nggak pernah tidur. Dia tahu dengan semua yang terjadi. Ada juga sahabat-sahabat lain dari kalangan Asy'ariyin. Mereka dari kalangan Yaman. Muhajirin mereka. Mereka awalnya hijrah ke Habasyah, lalu hijrah ke kota Madinah dari Habasyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya. Jadi ini sebuah tata cara atau metode mendidik dan menempa. Yaitu orang yang pantas dipuji, dipuji. Orang yang pantas mendapatkan reward, dikasih reward, kasih hadiah. Agar dia semakin semangat gitu. Beliau mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, Innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Kata Nabi SAW, tuh sahabat-sahabat kita dari kalangan Asy'ariyin, mereka itu kalau dalam perjalanan perang nggak ada makanan, sudah habis. Ya sampai tinggal pasir aja yang mereka miliki. Atau makanan mereka tinggal sedikit di kota Madinah. Apa yang terjadi? Mereka menghamparkan satu kain. Ini satu kabilah, ini akhirnya membawa semua makanan di rumah mereka. Dibawa, ditaruh di sana. Mungkin ada yang bawa 5 butir kurma. Ada yang punya mungkin 2 kilo gandum. Mungkin ini punya zabib ya. Zabib itu inap, anggur yang dikeringkan ya. Dikumpulin semua makanan mereka, ditaruh satu tempat. Setelah itu dibagi sama rata kepada semuanya. Kata Nabi SAW, fahum minni wa ana minhum. Mereka dari golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Mereka berbagi dalam kondisi mereka sulit ya, Ma. Artinya orang selalu berpikir ya, aku juga butuh gitu loh. Kalau mamanya aku punya beras 2 kilo. Bulan berasnya tinggal 1 on. Bulan berasnya tinggal setengah kilo. Kalau digabungin aku kan dapat sedikit. Tapi itulah izar yang membuat mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Dan masyarakat jemaah, kalau kita lihat di kondisi pandemi ini, apa sih yang membuat masyarakat akhirnya hidup galau? Karena mereka lupa berbagi. Yang pedagang kalau dapat, ya dia berpikir bagaimana buat dia gitu. Bagaimana persaingan bisnis di pasar umpamanya. Bukan mereka lebih mengutamakan orang lain ya, mereka memikirkan diri sendiri. Di mana Anda lihat ya? Ketika kita datang ke sebuah restoran, semua itu pada tarik tangan. Sini. Dikasih ke sini, dipanggilin. Coba mereka. Fadhal. Tempat sana. Dan kadang-kala kita tanya ke satu toko tentang satu barang. Barang yang dia kehabisan barang tersebut. Kita katakan, di mana kita cari ini? Apa kata dia? Wallahu a'lam. Nggak tahu ya. Padahal di toko sebelahnya ada. Mereka sudah dibutakan dengan kecintaan kepada harta yang seakan-akan harta itu mau dibawa mati. Ini cerita lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika perang Yarmuk. Bagaimana putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Perang Yarmuk ini bagaimana umat Islam yang jumlahnya 50.000 melawan orang-orang Romawi, tentara Romawi yang jumlahnya 200.000. Kita lihat bagaimana hasil didikan Rasul SAW. Dalam peperangan itu, Ikrimah mengatakan,
Qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatin. Aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam banyak momentum. Apakah hari ini aku akan lari dari kalian, wahai orang-orang Romawi? Lalu dia teriak mengatakan, Man yubayi alal maut. Siapa yang mau berbaiat siap mati. Maka datang jamaah. Pamannya Harith ibn Hisham, Dirar ibn Azwar, bersama 400 dari pasukan umat Islam. Sebagian mereka penunggang-penunggang kuda. Akhirnya mereka berperang mati-matian di depan tendanya Khalid bin Walid. Pada waktu perang Yarmuk itu, sampai disebutkan Ibnu Katsir, semuanya terluka. 400 orang itu. Dan yang terbunuh banyak sekali. Dirar bin Azwar radhiyallahu ta'ala termasuk yang terbunuh pada waktu itu. Ketika mereka pada terluka, datanglah orang-orang membantu mereka untuk kasih minuman. Ketika diberikan kepada salah satu dari mereka, dia melihat kepada sahabat yang juga kehausan, yang juga terluka, dengan mengatakan, berikan kepada dia. Ketika air itu dibawa kepada dia, dia melihat kepada yang lainnya, berikan kepada dia. Sampai semuanya mati dan air itu belum ada yang minum. Semoga mereka minum dari tangan Rasul SAW. Subhanallah jamaah. Kayak satu hal yang mustahil. Tapi keimanan itu menciptakan hal-hal yang ajaib. Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini istri Nabi. Hasil didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terluka setelah diserang oleh orang Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi. Sehingga Umar dalam kondisi kritis. Umar berpesan kepada anaknya, tolong engkau datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tanyakan kepada dia bahwa Umar bin Khattab jangan katakan aku Amirul Mukminin. Aku bukan amir kalian lagi, sudah mau mati Umar. Katakan kepada dia, Umar minta izin untuk dimakamkan di sebelah dua sahabat. Di sebelah Rasul SAW dan di sebelah Abu Bakar. Dia tahu itu tempatnya Aisyah. Datang Abdullah bin Umar. Kata Aisyah, sebenarnya aku menginginkan kuburan itu buat aku. Aisyah kepingin dikuburkan di sebelah bapak sama suaminya. Tapi hari ini aku akan lebih mengutamakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu daripada diri aku. Maka diberikan kepada Umar kesempatan untuk dimakamkan di sini. Lalu Umar berpesan lagi, nanti kalau kalian bawa jenazahku dan mau dikuburkan di tempatnya Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyina sallam, kalian tanya lagi, mungkin dia berubah pikiran. Setelah meninggal Umar, mungkin dia berubah pikiran. Kalau dia berubah pikiran, ya kuburkan aku bersama umat Islam. Akhirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengutamakan Umar daripada diri. Hasil didikan siapa? Suaminya. Terkadang kita melihat wanita-wanita yang menumpuk harta. Beli tas lagi, ditumpuk. Jadi kolektor. Mau dibawa kemana itu harta? Dan kita melihat betapa banyaknya orang-orang kaya jadi kolektor. Dia sedekah, nah. Tapi nggak sampai tingkatan jud,
ya dia sedekah apa adanya. Lebih banyak yang dia sisakan. Bahkan barang koleksi dia jauh dari apa yang dia sedekah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa datang orang miskin, minta-minta. Aisyah pada waktu itu dalam kondisi puasa. Dan dia tidak punya kecuali satu roti yang dipersiapkan untuk berbuka. Lalu Aisyah berkata kepada pelayannya, "A'tihi iya," berikan kepada dia. Kata pelayannya ini, "Laisa laki ma tuftirina alaih." Engkau nggak punya apa-apa untuk berbuka. Ada cuma itu. A'tihi iya. Ini bicara ithar. Dia nggak punya apa-apa. Bas itu yang dia milikin. Dan ini berkaitan dengan perut, makanan. Kata Aisyah, berikan kepada dia. Akhirnya pembantunya ini memberikan. Ketika sore hari sudah datang waktu berbuka. Mendekati waktu berbuka. Tahu-tahu ada tetangga yang kirim makanan. Apa makanan itu? Seekor kambing. Lalu aku dipanggil sama Aisyah, kata pembantunya ini. Kuli min hadha. Engkau ikut makan dari ini. Hadha khairun min qursik. Ini lebih baik daripada rotimu yang tadi kau kasihkan. Keyakinan kepada kebesaran Allah dan kepada janji Allah bahwa dia akan mengganti, bahwa dia akan memberkahi, bahwa dia akan menjaga, memelihara orang-orang yang bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Itu yang mendorong orang mampu berbuat ithar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 92. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Subhanallah jemaah. Kita ini ingin jadi orang baik. Semua manusia secara fitrah ada kecondongan ya ingin jadi orang baik. Walaupun mungkin sekarang dia belum hijrah, dia masih tenggelam dalam kumbangan kemaksiatan. Biasanya ada keinginan untuk berubah dan menjadi orang baik. Dan kata Allah, lan tanalul bir. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan yang paling sempurna. Sampai apa? Sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Bukan barang-barang yang sudah tidak layak pakai yang baru disedekahkan, baru dibagikan. Bukan makanan yang sudah mulai basi yang dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Tapi yang terbaik itu yang dibagikan. Yang dia cintai. Ahibati fillah. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian infakkan, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, Allah tahu. Dan Allah tahu dengan kondisi hati kita tatkala kita bersedekah, tatkala kita berbagi. Karena ada orang-orang yang berbagi hanya untuk mendapatkan gelar, panggilan,
fulan yang baik hati, fulan yang dermawan, fulan yang suka membantu orang lain, fulan yang suka mengutamakan orang lain daripada diri dia sendiri. Ingat, Allah tahu dengan isi hati kita. Ahibati fillah, di surat Al-Insan ayat 6-9, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Dan Allah menjelaskan tentang kriteria. Seperti apa sih penghuni surga itu? Apa yang mereka kerjakan tatkala mereka hidup? Nah, silahkan dibaca. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Allahu Akbar. Kita lihat mereka mendapatkan segala kenikmatan, segala keindahan tanpa ada batasan. Apa yang mereka kerjakan? Allah sebutkan. Di antara sifat mereka, mereka berbagi makanan. Ala hubbihi. Dan kondisi dia cinta dengan makanan ini. Dia cinta sama harta. Tapi dia bagikan kepada berbagai macam manusia yang membutuhkan. Ikhlas. Mereka mengatakan, kita nggak ingin dari kalian jazaan wala syukura, nggak balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Sebagian orang dia Masya Allah suka berbagi sama orang lain, tapi sering sakit hati. Karena orang itu nggak ngomong terima kasih. Nggak ngomong jazakumullah khairan. Atau ketika dia sedang susah, tuh orang-orang tidak bantuin dia. Seperti dulu dia membantu mereka tatkala mereka susah. Berarti dia nggak ikhlas. Sedangkan orang ini cari balasan cuma dari Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada urusan tuh sama manusia. Ahibati fillah. Rasulullah SAW bagaimana beliau mendidik para sahabatnya. Gimana sih kok bisa sampai kepada tingkatan ithar mereka. Ternyata ada beberapa sabda Nabi SAW yang memotivasi para sahabat untuk berbagi. Salah satunya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafi tsalatsa. Wa ta'amul tsalatsa kafi al-arba'. Wa fi lafzi Muslim, ta'amul wahid yakfi al-itsnain. Wa ta'amul itsnain yakfi li-arba'. Wa ta'amul arba' yakfi li-thamaniyah. Kata Nabi SAW, makanan makanan dua orang itu cukup buat bertiga. Makanan bertiga cukup buat 4. Bahkan di riwayat di lafadznya Imam Muslim, Nabi SAW menegaskan makanan satu orang
cukup buat 2 orang. Makanan 2 orang cukup buat 4 orang. Makanan 4 orang cukup buat ber-8 jemaah. Karena sejatinya, ini kalau bicara medis, orang butuh makan berapa banyak sih? Artinya kalau kita lihat orang itu makan di rumah makan Padang ya. Makan 1 porsi. Sebenarnya dia makan setengah, nggak ada masalah. Tidak membuat dia kelaparan dan tidak membuat dia sakit. Tapi ada nafsu dan keinginan manusia. Maka Nabi memberikan arahan. Makanan 1 orang cukup buat berdua. Agar mereka berbagi. Kadangkala kita lihat ketika pembagian makanan. Orang itu berebut. Kemudian ketika dia dapat, dia mengatakan ini milikku. Ini punya aku. Kalau ada orang lain yang belum dapat, dia nggak ada urusan. Padahal seharusnya dia dapat gratis. Kenapa dia nggak berbagi? Fadl sini. Kok nggak dapat? Bismillah, 1 orang kata Nabi. Makanan 1 orang kata Nabi cukup buat berdua. Yakin ini cukup buat kita berdua. Bahkan Nabi SAW mengarahkan urusan makanan ini. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulba. Cukup orang itu kalau makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya jadi tegak. Jadi duduknya itu nggak perlu bersandar, dia bisa tegak duduk. Fa in kana fala budda la muhala. Kalau memang harus makan karena enak makanannya atau gimana, ya sudah. 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, 1/3 buat nafas. Subhanallah jemaah. Jadi nggak ada istilah tetangga kita kelaparan kalau kita punya makanan. Kenapa? Karena makanan kita berarti cukup buat berbagi dengan mereka. Subhanallah. Dan Nabi SAW bicara sedekah. Beliau memberikan arahan agar para sahabat bersedekah yang terbaik. Apa kata beliau SAW ketika datang seorang bertanya kepadanya, Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, anta saddaq wa anta sahihun syahih. Takhshal faqra wa ta'malul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah tatkala engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan engkau berambisi. Ada kecintaan, namanya orang sehat, dia berpikir masa depan, dia juga dia takut miskin, takut ada musibah ini itu, dan harapan untuk jadi kaya itu ada, ambisi itu. Ketika itu engkau bersedekah, maka itu yang paling besar pahala. Wala tumhil, jangan ditunda kalau sedekah. Hatta idza balagatil hulqum, sampai tatkala ruh telah berada di kerongkongan, qulta, baru engkau mengatakan, buat fulan sekian, buat fulan sekian. Padahal seharusnya dari sejak dulu engkau sudah bagikan gitu. Nggak nunggu mau mati, sakit-sakitan, harus sedekah. Jadi orang ketika sakit sedekah dengan orang yang sehat beda pahalanya. Orang sakit ini kadang-kala kan takut mati, dia ini dan itu, mulai dia sedekah. Bahkan kadang-kala sedekahnya dia katanya sedekah ini supaya sehat, Pak Ustaz. Bisa sedekah ini jadi pintu mencari kesembuhan, iya. Jadi tujuannya cuma itu. Setelah sehat nggak ada sedekah dia. Ahibati fillah. Ada sebuah cerita yang ana baca, subhanallah ya. Cerita generasi setelah para sahabat. Generasi tabi'ut tabi'in mungkin. Ada seorang penulis kitab sejarah. Namanya Al-Waqidi. Dia meninggal tahun 207 Hijri. Dia cerita
bahwa pada satu waktu sebelum Idul Fitri, kita tahu ya biasanya di penghujung Ramadan itu banyak kriminal, kata polisi, karena orang mau lebaran, butuh baju baru, ini itu macam-macam. Itu buat orang-orang yang tidak beriman ya, kadang-kala mereka melakukan tindakan pencurian atau apa. Cerita Waqidi ini, aku ditimpa kesulitan pada saat dekat sama Idul Fitri. Ketika itu aku sedang bersama Yahya bin Khalid al-Barmaki. Yahya bin Khalid ini salah satu pejabat penting negara yang dia dekat banget sama khalifah, dekat banget sama Harun al-Rashid. Tahu-tahu dia didatangin oleh jariyah, oleh budak perempuannya. Dia laporan kepada majikannya, kita nggak punya apa-apa buat Idul Fitri. Nggak ada. Bingung ini, gimana mau lebaran nggak ada apa-apa ya. Baju buat anak-anak mungkin nggak ada. Akhirnya dia berangkat ke tempat kawannya, pengusaha, seorang pedagang sebenarnya. Lalu aku sampaikan kondisi ekonomi dia, sedang kesulitan. Dia kasih pinjaman, disebutkan 1.000 dinar plus 200 dirham. Dulu itu, kalau sekarang ada segel ya, dulu itu tempatnya uang itu disegel. Diberikan kepada aku dalam kondisi tersegel, yang 1.000 dinar dan yang 200 dirham. 1.000 dinar ini banyak cuma sebenarnya. 4 kilo, 1/4 gram emas bersama 200 dirham. Sepertinya kebutuhan dia banyak. Lalu dibawa ke rumahnya. Sampai rumahnya ada tamu datang. Kawan dia. Disebutkan Hashimi. Dari keturunan Nabi SAW. Dari Bani Hashim ya. Kemudian sahabatnya ini mengeluh, dia ngomong ya kondisi ekonominya juga sedang sulit. Apa yang biasanya dia dapat dari hasil kerjanya, dari tanahnya ini itu belum dapat sekarang ini. Maksudnya dia mau pinjam duit gitu loh. Akhirnya aku masuk. Karena dia punya duit. Dia ngomong sama istrinya. Ini ada yang mau pinjam fulus kata dia. Dari dia ceritakan orangnya kayak gini-gini. Kata istrinya, kau mau apa? Kau mau kasih sama dia berapa? Ala ayyi syai'in azamta. Fakultu, aku bagi 2. Duit yang aku dapat tuh aku bagi 2 sama dia. Separuhnya buat aku, separuhnya buat dia. Kata istrinya, ma sana'ta syai'an. Kau nggak berbuat apa-apa kalau kayak gitu. Engkau datang kepada seorang, orang awam ya. Dagang tuh. Dia pinjamkan kepada engkau 1.000 dinar. Duit yang banyak ini. Dengan 200 dirham. Kemudian datang kepadamu seorang dari keluarga Nabi SAW. Engkau kasih dia separuhnya yang diberikan oleh orang tadi dari pasar. Kata Waqidi. Kemudian aku keluarkan semua duit itu dalam kondisi disegel, masih belum dibuka duit ini. Lalu aku berikan. Udah, duit itu dibawa. Waqidi sudah nggak punya apa-apa sudah di rumahnya. Tapi mereka orang-orang yang yakin ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kawannya Al-Waqidi, pedagang tadi, ternyata dia nggak punya duit kecuali yang dipinjamkan kepada Waqidi. Nggak ada duit. Akhirnya kawannya itu ternyata berkawan dengan orang Hashimi tadi. Datang ke rumahnya Hashimi. Datang ke rumahnya Hashimi. Ngobrol cerita aku lagi susah ya dagang ini itu macam-macam. Butuh duit. Subhanallah akhirnya
Hashimi ini mengeluarkan duit itu semuanya dikembalikan kepada pedagang ini. Pedagang itu tahu ini punya dia gitu loh. Yang dipinjamkan kepada Al-Waqidi. Akhirnya dia berangkat kepada Al-Waqidi. Dia ceritakan cerita duit ini berputar. Punya satu orang diputar kembali kepada pemiliknya yang pertama. Akhirnya ketika mereka dalam kondisi itu, datanglah utusan dari Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Yang tadi pejabat negara itu. Dipanggillah ini. Untuk berjumpa dengan dia. Kata Yahya ini, aku minta maaf, kata dia. Aku terlambat ya. Nyuruh utusanku untuk memanggilmu karena masih banyak kerjaan, kata dia. Terus ceritalah Al-Waqidi kepada Yahya. Cerita yang dia ceritakan tadi. Masya Allah. Kemudian dia katakan kepada salah satu pelayannya, ambilkan itu duit. 10.000 dinar. Itu sudah khilafah Abbasiyah pada waktu itu ya, di masa jayanya. 10.000 dinar. Kata Yahya mengatakan kepada Al-Waqidi, 2.000 dinar buat engkau. Hadiah, sudah bukan pinjam lagi nih. 2.000 dinar buat Al-Hashimi tadi. Kasihkan. 2.000 dinar buat kawanmu yang pedagang tadi. Berapa jadinya? 6.000. Tinggal 4.000. Buat siapa yang 4.000? Berikan kepada istri. Karena di antara 3 orang ini yang paling baik itu istri. Bagaimana perempuan yang biasanya gandoli suaminya kalau mau sodako ya, dia berat. Tapi ini perempuan. Bagaimana dia mengarahkan suaminya untuk memberikan semuanya kepada orang itu. Ahibati fillah. Kebaikan itu tidak akan dilupakan. Dan Allah yang memberikan balasan akan terus mengawasi apa yang terjadi di muka bumi. Ketika ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham, salah seorang dari kalangan salafus saleh ya. Dia bertanya kepada muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Apa pertanyaannya? Ya, guru tanya sama muridnya. Akhbirni amma anta alaik. Kabarkan kepada aku bagaimana kau menyikapi dunia ini. Kata Syaqiq, ya aku idza ruziqtu akaltu. Wa idza muni'tu sabartu. Aku kalau dapat rezeki ya aku makan. Kalau nggak dapat ya sabar. Ini kebanyakan orang kan kayak gitu. Dapat rezeki dia makan sama keluarganya, sama anak-anaknya. Liburan kayak ini itu. Kalau nggak dapat ya sabar. Kata gurunya, Ibrahim, hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di kampungku, di Balkh itu, seperti itu. Lemparin daging, datang dia makan. Nah, dilemparin daging ya diem dia. Sabar. Muridnya seakan-akan ditampar aja dengan ucapan guru. Maka dia tanya kepada gurunya, kalau engkau gimana bersikap? Ya, amma ana. Aku, idza ruziqtu athartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi. Aku lihat orang lain yang lebih membutuhkan, aku berikan kepada mereka. Bukan cuma mikirkan dirinya. Bukan hanya perutnya yang selalu dia pikirkan, hanya keluarganya sendiri. Berpikir orang lain. Inilah mencintai kebaikan kepada orang lain. Untuk orang lain. Wa idza muni'tu. Kalau aku nggak dapat rezeki, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa kok bisa bersyukur? Nikmat Allah tuh banyak. Bukan cuma urusan duit, urusan makanan, baru nikmat, bersyukur. Nikmat Allah tuh banyak yang perlu disyukuri. Bahkan boleh jadi salah satu nikmat itu kok nggak dikasih rezeki. Karena
Orang yang susah kadang-kala lebih dekat sama Allah daripada orang yang sedang banyak duitnya. Bagaimana kita dapat seperti itu? Untuk mencapai itsar. Bagaimana kita dapat mencintai kebaikan buat orang lain dan mengutamakan mereka daripada diri kita sendiri? Maka cara yang pertama adalah dengan memperbaharui keimanan kita. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, dia akan yakin dengan perintah-perintah Allah, dengan janji-janji Allah. Apalagi Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tadi juga dibacakan oleh moderator Dr. Bagus ya, tentang hadis Nabi SAW. Nggak beriman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ini tingkatan keimanan. Maka untuk mencapai hal itu, ya kita perlu mengenal Allah Azza wa Jalla. Pelajari tentang Asma'ullah al-Husna. Baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, firman Allah. Baca ciptaan Allah yang ada. Renungkan kehidupan ini. Sehingga akan muncul perasaan nanti mencintai untuk orang lain. Seperti apa yang dia cintai untuk diri dia sendiri. Kemudian yang kedua, mengingat kematian dan kehancuran. Dekatnya ajal kita. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kerabat-kerabat kita, teman-teman sejawat kita, sudah banyak yang pergi meninggalkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tatkala kita mati, apa yang kita bawa? Harta yang kita kumpulkan, adakah yang akan kita bawa? Nggak ada, jangan. Sebagian sampai saat ini, ya kalau bicara kain kafan, seharusnya baju dia bisa buat jadi kain kafan gitu. Sarung dia, apa. Dia mungkin nggak memikirkan hal itu. Yang kita bawa apa? Rumah nggak dibawa, mobil nggak dibawa, duit yang ada di rekening 1 rupiah pun nggak ada yang dibawa. Handphone kita nggak ada dibawa. Apa mau dikasih handphone kita di kuburan? Barang-barang berharga kita, jam kita, mobil kita, motor kita, masukin kuburan semua, nggak ada. Nabi SAW mengatakan yatba'ul mayit salat, yang ikut mayit itu 3. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang pulang itu siapa? Keluarga akan pulang. Mereka akan berbagi harta. Harta kita, mobil kita yang akan mengantarkan orang-orang yang menjadi anak buah kita, pegawai kita. Ngantarkan, setelah itu ditinggal kita. Yang bersama kita, amal kita. Dengan kita memikirkan kematian, insya Allah kita akan mudah berbagi. Kemudian ahibati fillah. Ya. Yang ketiga adalah ambisi kita perlu dirubah. Atau diarahkan. Orang semua punya ambisi, punya keinginan, punya angan-angan. Yang selama ini hanya menginginkan dunia, dirubah. Kita ingin yang ada di sisi Allah. Kita ingin rumah yang batu batanya dari perak, dari emas. Yang ya kalau kita lihat orang-orang punya rumah ya bagus-bagus umpamanya, dia punya ranjang bagus, ada yang lebih bagus dari itu. Yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang tadi kita baca firman Allah di Ali Imran, lan tanalul birra. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka ahibati fillah, setelah kita mengumpulkan semua itu di hati kita, iman, mengingat kematian, kemudian berambisi dengan apa yang di sisi Allah, insya Allah kita akan mudah berbagi dengan orang lain, ya, apalagi mencapai tingkatan itsar ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderatornya. Jazakumullah khair.
Alhamdulillah, jazakallah khair, wabarakatuh fiik, Ustadz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Baiklah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi soal jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung open mic. Tentunya diharapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema pada sore hari ini. Di sini ada 4 orang ya yang raise hand. Mungkin silakan dari yang pertama Mbak Pipit bisa open mic. Silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik untuk semuanya. Ustadz, saya punya satu pertanyaan. Siap. Itsar itu kita kan mendahulukan orang lain. Itu terbatas pada hal yang paling pokok atau misalkan misalnya kan kalau yang sudah yang pokok-pokok itu sudah terpenuhi semuanya, dalam arti tetangga atau apa, makan dan kebutuhan pokok pendidikan itu sudah terpenuhi. Dan masing-masing kan kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah. Kalau misalnya masing-masing nih, misalnya saya punya program untuk amal jariah yang saya buat, sedangkan ada misalnya ustazah saya punya program juga misalnya untuk membuat pondok gitu. Apakah kita harus mendahulukan ustazah kita atau yang program yang misalnya saya ingin buat dulu gitu? Masya Allah. Nah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Jadi kalau bicara tentang banyaknya program kebaikan, kita lihat ya, kalau bicara pada masa kini alhamdulillah ada yang bangun pesantren, ada yang bangun masjid, ada program kita juga membantu fakir miskin, sedekah ini dan itu. Mana yang harus lebih kita dahulukan? Para ulama menyebutkan usahakan engkau punya peran di semua lini kebaikan itu. Di sini kita punya. Bangun pondok kita punya 100.000 pemirsa. Buat fakir miskin kita punya 100.000 juga. Oh bangun masjid kita punya 500.000 di sana. Jadi jangan, kalau bisa kita ketika melihat proyek-proyek akhirat itu kita berbagi di semuanya. Karena hal ini kalau bicara ithar mungkin tidak masuk dalam ithar yang kita bahas karena sama-sama kita berbagi kepada orang lain. Artinya kita memberikan harta kita kepada orang lain. Hanya saja kemana kita berikan. Mana yang lebih penting? Dan dalam kondisi seperti ini, mungkin yang lebih diutamakan adalah yang lebih membutuhkan. Kalau yang kita miliki hanya cukup buat satu. Ima anak kasih di sana atau anak kasih di sini. Ketika harus memilih, maka berikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena dua-duanya bukan urusan kita sebenarnya. Yang bangun pondok itu juga yang program kita juga kita berbagi sama orang sebenarnya, bukan kita kumpulkan uang itu untuk maslahat kita. Jadi kalau kondisinya memang hanya untuk cukup satu orang, satu program, maka lihat yang lebih membutuhkan. Tapi kalau bisa dibagi ya kita bagikan. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa difahami. Baik, yang kedua silakan yang raise hand Mbak Diva ya. Silakan langsung open mic ke Ustadz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali barakallahu Ustadz, fiik. izin bertanya. Nah. Bagaimana Ustadz ketika kita sudah mengutamakan orang lain, entah itu teman, saudara, ataupun kerabat, tetapi kita tahu sebenarnya bahwa mereka-mereka ini tidak suka dengan kita. Di saat dia butuh atau susah, kita membantu dan mengutamakan mereka dalam hal kebaikan. Walau kita tahu Ustadz, mereka ini tidak suka dengan kita dan mereka pun menerima apa yang sudah kita kasih dan kita bantu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz kalau untuk mengutamakan mereka dan membantu? Saya ikhlas walau saya tahu keadaannya seperti apa. Kadang orang-orang sekitar pun banyak yang bilang, untuk apa sih membantu mereka? Untuk apa sih mengutamakan mereka? Jelas-jelas kita tahu bahwa mereka itu tidak suka sama kita. Nah itu bagaimana Ustadz? Masya Allah. Yes.
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang suka sama kita. Makanya kalau kita lihat dalam kondisi silaturahim nih bicara. Ada orang yang Masya Allah baik sama kita, kita baik sama dia. Alhamdulillah udah nyambung nih silaturahim. Kata Nabi SAW, Laisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahimnya, itu bukan orang yang balas-balasan ya. Bukan. Tapi orang alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Yang disebut orang yang pandai menyambung rahim adalah ketika rahimnya diputus, dia sambung. Dan ini berat. Kalau kita membantu orang yang baik sama kita, ya kita seneng gitu. Tapi bagaimana kita berbagi, membantu orang-orang yang tidak suka sama kita. Maka coba kita introspeksi diri. Kenapa mereka tidak suka sama kita? Boleh jadi karena mereka tidak tahu kita. Boleh jadi karena ada suara-suara sumbang yang membuat mereka akhirnya benci sama kita. Duit kita kasih, dia ambil. Dia ambil. Tapi tetap dia benci sama kita. Ahibati fillah. Sebenarnya tatkala kita berbagi dengan mereka, ini merupakan cara menghilangkan kebencian. Makanya di dalam para penerima zakat itu salah satunya mu'allaf. Orang-orang yang baru masuk Islam. Yang bahkan sebagian mereka masuk Islamnya itu masih belum kuat gitu. Masih ada kebencian dengan Nabi SAW. Ketika Nabi berbagi sama mereka, mengutamakan mereka daripada orang-orang Ansor. Ini kejadian pada waktu perang Fathu Makkah ya, di perang Hunain. Nabi SAW itu memberikan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka pada hakikatnya masih benci sama Nabi, baru masuk Islam aja. Dikasih 100 ekor onta, yang ini kasih 100 ekor onta. Sehingga muncul ucapan mirip dengan ucapan orang-orang tadi. Orang-orang Ansar mengatakan, Rasulullah SAW memberikan mereka kepada mereka. Lupa sama kita. Lupa sama kita. Padahal pedang kita masih menetes dari darah mereka. Ini orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka. Memberikan penjelasan kepada mereka. Beliau menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa sih beratnya kalian? Aku ini harta dunia yang aku berusaha untuk melembutkan hati mereka dengan harta tersebut. Apa kalian nggak ridho? Orang-orang pulang bawa kambing. Mereka bawa onta. Dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang Ansor sadar akan remehnya dunia yang diberikan ini. Jadi memang kita berbagi dengan mereka dengan tujuan supaya mereka ya lembut hatinya, menerima kebenaran, kebencian itu hilang dari hati mereka. Dan ini juga metode Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang itu dengan yang lebih baik dari kita. Bukan keburukan dibalas keburukan. Memang pantasnya keburukan itu dibalas dengan keburukan. Tapi dalam rangka memperbaiki hubungan, itu malah kita disuruh berbagi sama mereka. Berbuat baik sama mereka. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Yang dengan hal itu, boleh jadi nanti permusuhan yang ada antara kita sama mereka berubah menjadi persahabatan yang hangat. Maka kita berusaha. Kemudian kalau bicara mana yang lebih kita utamakan ya. Kalau tadi kan Anda berikan kepada mereka, orang-orang komentarnya kok anti masih ngasih sama mereka. Orang mereka nggak suka sama anti. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Punya 1 barang. Dia punya 2 tetangga. Yang mana yang lebih aku harus kasih dari 2 tetangga ini? Kata Nabi SAW, aqrabuhum min kibaban. Yang paling dekat pintu rumahnya sama rumahmu. Itu yang dikasih. Jadi mungkin kita juga perlu menimbang mana sih yang perlu kita kasih lebih dahulu ya.
Sehingga kita tidak salah memberi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya dipersilakan open mic Umu Adika ya. Silakan Umu. Langsung ke Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga wafik barakallah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, begini, anak-anak tuh kebetulan di pesantren dan sudah kembali ke Mahat hampir sebulan ini. Nah, Ananda pulang sebulan sekali dan sebelum masuk tuh pihak pesantren sudah mengingatkan kami untuk memberikan perbekalan yang cukup untuk sebulan gitu ya Ustadz, baik uang saku maupun peralatan kebutuhan sehari-harinya. Nah, Ana sudah memberikan sabun dan peralatan lainnya kira-kira untuk sebulan. Tapi pertengahan bulan ini Ananda sudah menghubungi Ana lalu bilang bahwa sabunnya sudah habis, air minumnya juga sudah habis. Lalu Ana bilang kan Ana udah beli untuk sebulan. Lalu Ana bilang teman-teman pada minta Terus Ana bilang boleh ngasih tapi tetap ingat jangan sampai kamu minta-minta ke orang. Terus Ananda bilang Ana nggak minta-minta ke orang-orang, cuma minta ke Umi katanya. Lalu Ana bilang ya udah nanti Ana kirim ke musyrifnya begitu Ustadz. Yeah. Terus Ananda tetap mengingatkan yang agak lebih ya supaya Ana tetap bisa bagi-bagi ke teman-teman karena kalau cuma Ana yang makan nggak ada manfaatnya begitu katanya. Nah, Ana tuh udah niat nanti kalau anak-anak pulang mau Ana kasih tahu gitu bahwa boleh berbagi tapi ingat diri sendiri juga gitu. Tapi tadi Ana mendengar kajian dari Ustadz, Ana takut salah begitu Ustadz, takut nanti malah mematikan jiwa ingin berbaginya atau bersedekahnya gitu Ustadz. Jadi mohon pencerahannya apa yang Ana harus ingatkan kepada anak-anak gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Iya. Ada anak-anak yang lahir dengan jiwa berbagi yang begitu besarnya. Ada juga yang jiwa berbaginya itu tumbuh karena lingkungan yang ada. Bagaimana menyikapi hal tadi? Jadi sebenarnya kita perlu mendukung, tapi tetap dengan mengarahkan. Kalau bicara tadi, anak-anak minta lebih dari orang tuanya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk berbagi. Anak rasa perlu didukung kalau orang tuanya punya. Kalau orang tuanya punya, sampaikan kepada anaknya, silahkan berbagi. Dan boleh jadi anak anti nanti akan menjadi percontohan baik buat yang lainnya. Jadi adanya orang yang lebih mengutamakan orang lain, Masya Allah, anak ingat dulu di pesantren, ada kawannya, Masya Allah alaih. Dia itu kalau utang, mesti bayar. Tapi kalau orang utang sama dia, nggak boleh bayar sama dia. Anak itu rahimahullah, dia meninggal. Nah. Rahimahullahu ta'ala. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, anak rasa jadi percontohan. Tinggal sekarang dikasih arahan. Umpamanya, kalau bicara perlu 1 bulan, mamanya barang tersebut yang kau berbagi. Tapi berbaginya umpamanya, ya berbagi. Tetap berbagi, tapi sabunnya dia cukup buat 1 bulan. Ya ini pinter-pinter ibunya. Gimana caranya? Apalagi anaknya udah ngomong, kasih lebih ibu. Jadi yang buat dia biar cukup sebulan, berarti ada kelebihan. Ini kalau orang tuanya mampu. Harusnya hal itu perlu didukung ya. Sehingga dia nanti ya menjadi orang yang mulia hatinya, yang mencintai untuk orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Masya Allah. Bagi dia sudah ngomong sama uminya. Dia minta lebih bukan buat dirinya. Tapi buat kawan-kawannya. Lalu jamaah, di pesantren itu memang macam-macam anak-anak. Kita ingat dulu, ada kawan yang kalau makan itu memasukkan kepalanya di lemari ya, supaya nggak kelihatan kawan-kawannya. Nunggu kawan-kawannya pada nggak ada semua di kamar, baru dia makan. Ada model-model seperti itu anak-anak. Maka semoga dengan adanya anak ibu, ya kondisi seperti itu bisa hilang ya. Ada wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu ya. Baik, saya persilahkan Ibu Rohmatika untuk langsung bertanya kepada Ustaz.
Silakan Ibu Romatika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah. Akbar. Ustaz. Alhamdulillah. Aku seneng banget udah 2 tahun ini. Masya Allah baru dijawab. Saya bisa bicara langsung dengan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah Akbar. Nah, tafadhali. Ustaz. Ya. Ana ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ustaz. Iya. Ana salah satu orang yang mendapat hidayah dari kajian Ustaz. Ana wanita yang penuh dosa. Sampai Ana akhirnya menikah dan belajar terus mendekat. Ana jalankan semua apa yang Ustaz sampaikan. Dan qadarullah Ustaz, Ana diberi ujian. Allah mengambil suami Ana. Rahimahullah. Allah ya. Walaupun bukan tapi bercerai Ustaz. Bercerai, bukan bukan meninggal. ditinggal mati. Hanya intinya Ana di sini. Terima kasih Ustaz. Ana 2 tahun ini terus menangis. Tapi Ana kuat karena Ana selalu mendapat kekuatan dari kajian-kajian Ustaz. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Doakan Ana dan semoga Allah bisa pertemukan langsung Ana dengan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih admin. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ibu Rahmatika semoga Allah berikan kekuatan untuk selalu istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal. Dan Ana ingin mengingatkan semuanya, dengan kita hijrah, dengan kita berubah untuk jadi lebih baik, ujian itu akan terus datang. Allah Azza wa Jal mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka berkata kami beriman, saya udah berubah, saya muslim, saya hijrah, lalu mereka tidak akan diuji, dibiarkan saja? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman selama ini. Dan keinginan ibu tadi untuk berjumpa, jangan berjumpa dengan anak. Ganti keinginan itu. Ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW ya. Yang sebenarnya kita tahu ilmu yang kita dapatkan adalah kebaikan Nabi SAW kepada umatnya. Dan beliau berjanji bahwa beliau menanti kita di telaga Nabi SAW. Dan semoga kita semua bisa berjumpa Nabi SAW di telaganya nanti. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih nasihatnya. Mudah-mudahan Ibu Romatika selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Mas Bondan Handoko silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf pakai nama suami. Oh iya. Pak, mau ngomongin masalah ikhlas sama apa tadi, berbagi. Siap. Ini kan kalau misalnya awalnya ikhlas nih Pak, awalnya Pak. Tapi kalau diinget-inget agak masih agak-agak gemes gitu. Jadi kemarin ada maling
di depan mata kita sendiri ngambil sepeda tuh kayaknya ya udah, pas udah kita lihat dia ngambil sempat kejar juga dan hilang, ya udah biar aja mungkin dia lebih butuh gitu kan. Tapi pas besok-besokannya kok kayak itu kok bisa ya di depan kita sendiri gitu, kita ngelihat sendiri gitu, terus dia juga bawa lari sepedanya juga, udah ya udahlah gitu, mau diapain gitu. Subhanallah. Kayak gitu gimana ya Ustadz? Maksudnya Nah. kan ya udahlah, memang mungkin dia lebih butuh gitu. Nah, terus tapi kan kadang inget caranya dia ngambil dan kita ngelihat sendiri, itu yang kadang Subhanallah. masih suka kepikiran itu. Terus Siap. sama maaf Ustadz, satu lagi. Nah. Kita udah misalnya ya kita bersedekah dengan senutupin mungkin gitu kan. Tapi mudah-mudahan Allah tahu gimana niat kita ya Mas. Kadang ada terbesit, wah ngumpet-ngumpet nih, keren gitu loh Ustadz. Itu tuh apa ya? Maksudnya lah kita udah mau coba umpetin itu gitu, tapi tetap suka ada dalam hati tuh, Perasaan wah itu. keren nih diumpetin, wah keren orang nggak tahu. Itu kan ngeri ya Ustadz. Maksudnya saya juga nggak paham ini apa sih, ya Allah udah pengen coba. Kan Ustadz pernah bilang sedekah itu yang lebih baik itu ya benar-benar nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi mohon Masya Allah. apa pencerahannya Ustadz. Makasih Ustadz. Barakallah. Wa fiik wa barak. Nah, mahibati fillah, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan maling yang mencuri barang kita. Itu bukan bicara ikhlas sebenarnya, tapi bicara sabar. Itu musibah yang menimpa kita. Karena kita tidak ada niatan berbagi sama itu orang sama sekali. Kita kena musibah. Yang ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi memang boleh kita berdoa sama Allah, ya Allah, kalau orang itu mengambil karena kebutuhan, ya Allah, berkahi dia. Kita berdoa semoga kita maafkan pencurian dia. Karena ada orang yang ngambil karena kebutuhan yang mendesak. Untuk makan, untuk biaya hidup. Tapi kalau dia mencuri, karena memang dia bukan orang baik ya, memang profesi dia sebagai pencuri, maka boleh kita doakan umpamanya bala dan musibah yang menimpa orang tersebut, atau kita doakan hidayah buat orang itu. Dan semoga Allah itu jadi pencurian dia yang terakhir. Ya. Itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas itu musibah. Dan memang menghadapi musibah itu adalah bisa jadi dengan cara tadi bersabar. Itu paling minimal. Kemudian naik, kita ridho dengan ketentuan Allah. Pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, tingkatan syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga ya Allah pencurian itu jadi penghapusan dosa buat aku gitu loh. Jadi nggak usah mikirin orangnya supaya kita lebih tabah, yaitu mikirin diri kita. Kok bisa anak dicuri? Kayaknya banyak dosa anak ini. Dengan cara seperti itu, ya udah yang terjadi biarlah terjadi. Kemudian kalau kita bicara ingin itu kembali, nggak masalah kita berdoa memohon kepada Allah supaya tadi barang itu kembali umpamanya. Karena itu hak kita yang diambil dengan cara tidak baik. Yang tentunya ada keterpaksaan. Kalau bicara anak ikhlaskan, terpaksa. Kalau engkau ikhlas, yang kau kasihkan kepada orang sebenarnya. Tapi ini kan terpaksa. Karena udah nggak ada di depan mata gitu. Jadi jalannya memang sabar. Atau tadi sampai tingkatan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bicara menyembunyikan amalan. Yang itu salah satu cara agar kita ikhlas. Namun gimana Ustaz? Udah disembunyikan, tapi ada perasaan lain. Perasaan lain ini berbahaya jemaah. Termasuk yang menghapuskan pahala juga. Yaitu ujub. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana mengusir kebanggaan tersebut? Perasaan tadi keren kayak ini itu. Dengan cara memandang kepada Allah. Bahwa Allah lah yang mendorong dia untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau tanpa bantuan Allah, tanpa taufik Allah, nggak mungkin aku bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi tidak mengatakan ana, aku, enggak. Karena perasaan ini yang membuat akhirnya setan bisa masuk ke kita. Oh keren kok, nggak ada orang yang tahu. Sebenarnya yang maha baik itu Allah. Karena dia yang membimbing kita. Jadi ini mungkin perasaan yang perlu dihadirkan di diri kita ketika kita sedekah sembunyi-sembunyi agar tidak ujub. Kita harus tahu
berbangga dengan diri sendiri, itu termasuk yang kata Nabi SAW, penghancur diri manusia. Yang itu akan menyebabkan gugurnya amalan dia. Gara-gara ujub, bukan riya dia. Riya itu ingin dilihat orang. Ingin dipuji sama orang. Tapi yang namanya ujub itu berbangga dengan diri sendiri. Seperti katak dalam tempurung yang teriak-teriak. Nggak ada yang dengar, cuma dia saja yang tahu. Itu ujub. Maka dihindarkan hal itu agar Allah menerima amalan kita dengan memandang semua kebaikan itu dari Allah. Aku bisa sholat, aku bisa bersodakoh, aku bisa berhaji, aku bisa berbuat amal kebajikan, aku bisa terhindar dari dosa. Itu juga karena Allah yang memberikannya kepada kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada beberapa banyak chatting ya. Saya coba bacakan dulu. Sementara yang raise hand saya pending dulu sebentar ya. Ini Ustadz, ada yang bertanya dari Umunia. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya. Keluarga besar Ana itu setiap bulan sekali suka mengadakan pertemuan silaturahmi. Tapi Ana bila mengajak suami selalu banyak alasan. Dan terkadang mementingkan keperluan sendiri. Suami pun padahal alhamdulillah sudah ngaji, Ustadz. Bila seperti itu bagaimana, Ustadz? Kan itu termasuk mendahulukan orang lain, terlebih itu terhadap keluarga besar dan juga silaturahmi. Ana bingung sebagai istri harus bagaimana. Silakan Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara orang lain, ya keluarga itu ya orang lain juga maksudnya. Kalau dipandang dengan diri kita, semua orang itu orang lain. Baik itu orang tua, itu orang lain sebenarnya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan, suami lebih mementingkan urusan dia sama orang lain daripada sama keluarganya istri. Yang pertama, bergembiralah engkau sebagai seorang istri. Yang suami memberikan kesempatan buat istrinya untuk silaturahim sama keluarganya. Walaupun suami nggak datang, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaannya kan keluarga istri, Dok. Ya, betul. Iya, keluarga istri. Nah, istri. Jadi sang istri berusaha menerima suaminya dan berterima kasih sama suaminya. Jangan melihat sisi kurangnya suami. Jadi semua sebenarnya setengah isi, setengah kosong. Tapi lihatlah kepada isi. Ada suami-suami yang melarang istrinya. Enggak, kok nggak usah ke sana. Oh, di sini aja. Ini alhamdulillah suaminya memberikan izin. Walaupun dia nggak bisa hadir. Maka paling tidak sang istri ini menjaga nama baik suaminya. Di depan keluarganya, istrinya. Dengan mengatakan mohon maaf suami belum bisa. Doakan mudah-mudahan dia punya waktu sehingga bisa bergabung. Ya. Ana rasa seperti itu yang perlu dilihat ya. Dan sebagai seorang istri, ya jangan pernah bosan berdoa memohon kepada Allah. Agar suami hatinya tergerak untuk hadir. Dan kalau minta sama suami, ya dengan cara yang baik. Jangan sampai masalah ini menimbulkan keributan. Karena sebenarnya yang dilakukan suami boleh-boleh aja gitu ya. Jadi suami tidak melakukan dosa dengan hal itu. Karena dia memperbolehkan, mempersilahkan istrinya untuk terus bersilaturahim. Hanya dianya aja yang nggak bisa datang. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Satu lagi dari kolom chat Ustadz dari Ummu Khairiyah. Ummu Khairiyah, bismillah. Afwan izin bertanya Ustadz, jika saat kita ingin memberi sedekah atau kado kepada orang lain, lalu timbul keraguan karena takut kita ini tidak ikhlas atau berharap pujian, apakah sebaiknya kita membatalkan pemberian tersebut atau tetap memberi? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Syaitan tuh nggak berhenti menggoda manusia. Kalau orang ini tetap mau berbagi, maka dia datang setan. Bagaimana menyebabkan dia ragu? Mungkin kau ria, mungkin kau ingin itu macam-macam. Padahal dia nggak ria. Tapi setan datang untuk membakar perasaan hal itu. Maka dilawan. Jangan akhirnya nggak sedekah. Setannya menang.
Kenapa? Karena nih orang akhirnya nggak sodako gitu. Yang harus kita lakukan adalah melawan perasaan kalau memang ada riya. Kalau memang ada riya di diri ana, katakan a'udzubillahi minar riya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampaikan kepada diri kita, kalau engkau riya nggak ada gunanya engkau sodako. Nggak ada manfaatnya engkau berbagi. Bahkan engkau akan menjadi orang yang diazab di neraka gara-gara sodako. Jadi dilawan perasaannya bukan dengan tidak sodako. Kecuali kondisinya ada orang yang ngelihat, kita nggak kepingin orang ngelihat. Karena ada yang ngelihat, kita bukan tidak sodako, tapi kita tunda. Kita nunggu orang-orang nggak ada baru kita bagi. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau akhirnya kita batalkan sodakohnya gara-gara perasaan ya, maka berarti setan telah menang. Karena dia membuat kita berhenti berbuat kebaikan. Gara-gara perasaan. Yang seharusnya perasaan itu dilawan. Bukan malah kita kalah ya, menyerah dengan perasaan tersebut. Enggak. Terus bersedekah, dilawan, dan terus katakan kepada diri kita, kalau riya nggak ada gunanya. Ya Allah, bantulah aku untuk ikhlas dalam memberi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa pahami. Mungkin satu lagi ini pertanyaan terakhir karena waktu, saya persilahkan Mbak Puji Astuti untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Mohon izin, Ana mau waktu sekarang setiap kali orang pinjam uang menagihnya Ustadz, karena saya ikhlaskan. Gimana dok? Afwan, barusan putus itu. Ada yang putus. Diulangin lagi pertanyaannya. Halo. Iya. Diulang? Ya, silakan Bu. Halo. Iya. Silakan langsung Ibu. Dengan Ustadz, silakan. Ustadz, Ya. Dulu kalau saya masih bekerja, saya setiap kali dipinjamin uang orang, kebanyakan kalau nggak bisa ngembalikan. Tapi sekarang setelah Ana tidak bekerja kembali, orang yang minjam itu seperti dulu lagi. Jadi saya minjamin, saya nggak bisa nolongin itu. Kalau Ana itu nggak seperti dulu, kondisi sekarang itu nggak seperti dulu gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Seperti apa Ustadz saya menyikapinya. Yang kedua, dikala ibu Ana mau meninggal, ada beberapa orang yang meminjam uang, Ustadz. Satu orang dipanggil di depan, saya mengikhlaskan lillahi ta'ala. Tapi yang orang ini ya nilainya lumayan lah Ustadz. Enggak, kami mengikhlaskan. Ahli waris yang mengikhlaskan. Iya, apakah Ana masih, karena itu hukumnya utang piutang, perlu mengingatkan apa memang Ana mengikhlaskannya? Siap. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakillah khair. Ya, semoga Anda dapat menangkap pertanyaan dari Ibu tadi ya. Yang pertama, orang baik itu akan tetap baik. Walaupun dia nggak punya duit. Hanya saja, mungkin sikapnya berubah. Contohnya nih, ada dua orang yang berjalan ke masjid, yang satu masukkan duit 100.000, yang satu nggak masukkan duit 100.000. Mungkin kita berpikir yang baik itu yang memasukkan duit 100.000. Boleh jadi pada hakikatnya yang tidak memasukkan duit itu yang lebih baik. Kenapa? Karena dia biasa sodakoh sebenarnya, tapi waktu itu dia nggak punya duit gitu. Jadi perubahan sikap itu karena tidak punya duit. Tapi kalau dia punya duit, dia akan berbagi. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dikatakan ibu tadi berubah sikapnya ya. Karena memang kondisi keuangannya sedang tidak seperti dulu. Dan Allah Maha tahu apa yang menyebabkan perubahan sikap di diri kita.
kemudian tetap usahakan ikhlas lillahi ta'ala dalam hal itu. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan utang orang kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka tergantung kita. Kalau kita mengikhlaskan, nggak perlu kita ingatkan orang itu. Sudah kita ikhlaskan antara kita sama Allah SWT. Tapi kalau umpamanya kita mau ambil uang itu, kita perlu ingatkan. Karena ada orang-orang yang lupa. Atau ada orang-orang yang nggak mau bayar. Kita perlu ingatkan, kesian dia. Kalau dia tidak diingatkan, kemudian dia kondisinya lupa, maka dia nggak dosa karena dia lupa. Kita yang tidak mengingatkan dia. Tapi kalau dia itu pura-pura lupa, kita nggak mengingatkan, tapi dia pura-pura lupa, dia yang berdosa. Karena dia nggak mau bayar. Maka tugas kita mengingatkan orang-orang yang mungkin lupa atau mungkin nggak mau bayar, kalau memang kita mau ambil uang itu. Tapi kalau mau diikhlaskan sama keluarga, ingat, yang bisa mengikhlaskan itu ahli waris semuanya ya. Kalau mamanya dia utang 100 juta, ahli warisnya 5. Tiap orang dapat mamanya 20 jutaan. Yang satu mengikhlaskan. Ya berarti dia bayar 80 juta. Karena hanya yang bagian 20 juta yang mengikhlaskan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Karena di Jember ini udah mau masuk waktu maghrib. Anda kembalikan ke Dr. Bagus. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung dengan waktu yang sudah habis, kami akhiri soal jawab ini. Mohon maaf bila tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan. Baik Ustadz, mohon berkenan untuk memberikan khulasoh atau kesimpulan. Sekaligus ini ada amanat dari istri Wakil Komandan Operasi Nemang Kawi, Papua, yang kebetulan istrinya juga anggota Polri Jaya. Mohon berkenan Ustadz mendoakan para Korps Brimob yang banyak gugur dan menghadapi KKB di Papua saat ini. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Ada doa yang sering dibaca Nabi ketika beliau bermajlis ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai moderator mohon dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang terkenan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tadi kita sudah tutup dengan doa kafaratul majlis oleh Ustadz. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan lemon wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas lemon wati terjaga. Lemon wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih. Melewati quality control agar lemon wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon wati full vitamin C. Lemon water. Lemon wati. Lemon water yang bukan buat wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.